A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk mengkaji tafsir Al-Amsal. Kita akan melanjutkan kajian ini pada pembahasan tentang khasaisu hadut tafsir. Jadi kekhususan tafsir ini apa? Bagaimana tafsir ini punya nilai plus di antara kitab-kitab tafsir lainnya. Al-amthalu baina tafasir. Al-amthal di antara tafsir-tafsir lainnya. Wajahna dauman as'ilatan waradat ilaina min mukhtalafil fi'at wa khasatan asy-syababil muta'attish ila nab'il Qur'an anit tafsir al-abtal. Beliau berkata bahwa seringkali kami menjumpai pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kami dari berbagai kalangan, khususnya kalangan pemuda-pemudi yang haus akan mata air Al-Quran tentang apa tafsir yang baik. Tentu belum. هذه الأسئلة تنطوي ضمنيا على بحث عن تفسير يبين عظمة القرآن عن تحقيق لا عن تقليد ويجيب على ما في الساحة من احتياجات وتطلعات والآلام وآمال تفسير نافع لكل الفئات ويخلو من المصطلحات العلمية المعقدة. Tentu pertanyaan ini tersirat sebuah keinginan untuk menghadirkan sebuah tafsir yang mampu menguak keagungan Al-Quran, antahqiqin, dari penelitian yang khusus, la taqlidin, bukan dari ikutan-ikutan saja, bukan dari ikut-ikutan yang tanpa ada argumen. Kemudian mampu menjawab berbagai persoalan, berbagai kebutuhan, dan tentu tafsir yang mampu bermanfaat untuk seluruh kalangan. Bisa dibaca oleh seluruh kalangan dan di dalamnya tidak terdapat istilah-istilah yang rumit dan susah. Fil waqi' nahnu naftakiru ila mithli hadha tafsir fal aslaful mu'asirun ridwanallahi alaihim katabu fi haql tafsir kathiran lakinna ba'daha kataba qabla iddati qurun wa bi uslubin khassah la yastafidu minhu illa al-ulama'i wal udaba wa ba'daha mudawwan بمستوى علمي لا يدركه سوى الخواص وبعضها تناول جانبا معينا من القرآن وكأنها باقة ورد اقتفت من بستان مزدهر فهي قبس من هذا البستان وليست البستان وهكذا. Pada faktanya kami membutuhkan tafsir semacam ini, maka para mufassir sebelumnya dan mufassir kontemporer sekarang telah menulis berbagai tafsir, akan tapi sebagian dari mereka menulis pada masa-masa yang terdahulu dengan metode yang khusus sehingga tidak bisa difahami oleh semua kalangan. Hanya ulama saja yang mampu memahami, hanya sastrawan saja yang mampu memahami. Bahkan ada juga yang menulis secara ilmiah sehingga hanya ilmuwan yang mampu memahaminya. Atau tafsir-tafsir yang hanya mengambil satu aspek dari aspek atau dimensi-dimensi Al-Quran. Min huna lam najid amama hadhil as'ilah mutadaffiqah alaina jawaban muqni'an yurdi hadhil arwah al-muta'attishah al-tuwaqah fa'alina ala anfusina an nujiba ala hadha su'al amalian fal kalam la yurdi sa'ilin. Nah, dengan demikian di hadapan pertanyaan semacam ini yang membutuhkan jawaban yang memuaskan, yang mampu memuaskan ruh yang haus akan ilmu-ilmu Al-Quran, maka kita atau kami penulis menjawab pertanyaan ini secara praktis dengan amal dan bukti yang konkret, karena
perkataan tidak akan memuaskan para penanya. Jadi para penanya butuh jawaban yang konkret, sehingga menghadirkan tafsir semacam ini. Nah, tafsir ini menariknya ditulis oleh Syekh Nasir Makarim Shirazi dan dibantu oleh beberapa ulama. Tadi disebutkan likai la tabqa nuqtah ghumud amam al-qari al-karim nashrah biikhtisar min manhaj amalina fi hadha tafsir. قسمت الآية الكريمة أولا في الفروع المختلفة بين الإخوة بتوجيه موحد ودرسوا المصادر المختلفة في التفسير لكبار المفسر من علماء الشيعة وأهل السنة مثل di sini sebutkan untuk menjadi jelas. Di sini akan dijelaskan secara ringkas tentang bagaimana metode yang digunakan oleh penulis. Pertama, dibagikan ayat-ayat, kemudian dikaji, kemudian didiskusikan dan dirujuk kepada masadir, kepada sumber-sumber yang berbeda di antara tafsir-tafsir besar baik dari kalangan Syiah maupun kalangan Ahlus Sunnah. Tafsir itu adalah Majma'ul Bayan dari Syekh Tabrasi, Anwarut Tanzil tafsirnya Baidawi, Durrul Mansur Jalaluddin Suyuti, Burhan penulisnya Bahrani, Al-Mizan Allamah Tabatabai, Al-Manar Syekh Muhammad Abduh, Fi Dhilalil Quran Said Qutub, Al-Maraghi Mustafa Al-Maraghi, Mafatihul Ghaib Fakhrul Razi, Ruhul Jinan Abil Futu Ar-Razi, Asbabun Nuzul Wahidi, Tafsirul Qurtubi Muhammad bin Ahmad Ansari Al-Qurtubi, Ruhul Ma'ani Al-Alama Syihabuddin Al-Alusi, Nurul Thaqalain li Abdi Ali bin Jum'ah Al-Khuwaizi, As-Safi lil Mula Muhsin Faidul Kashani, At-Tibyan li Syekh Tusi wa tafasir ukhra, dan tafsir-tafsir lainnya. Kemudian dikumpulkan semua pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan zaman, kemudian dirangkum, kemudian didiskusikan, kemudian ditambahkan dengan pengetahuan-pengetahuan Quran baik dari berbagai bidang, kemudian dihimpun menjadi satu sehingga menjadi kitab tafsir ini. Wa kanat natijah hadhil juhud ma yarahul qari'ul aziz wa narju an yakuna bi idznillah nafi'an mufidan lil jami'. Dan setelah itu membuahkanlah hasil sebagaimana kitab yang ada di hadapan para pembaca, yaitu ini, dan semoga ini menjadi kitab yang bermanfaat, berguna dan berkah untuk semua kalangan. Ini adalah salah satu bagaimana metode tafsir Al-Amthal. Kemudian kita akan membaca bagaimana sih tipologi tafsir Al-Amthal. Khasa'isu hadha tafsir likai yaruddul qurra al-a'izza ila hadha tafsir bi ru'yati awdah wal yajidu fihi ma yuridunahu bi syaklin aisar nadhkuru bi ikhtisar khasa'is hadha tafsir wa mazayahu. Untuk menjadi jelas di hadapan para pembaca yang budiman, maka kami akan sedikit menerangkan poin-poin yang mudah sehingga para pembaca bisa melihat apa kekhususan atau keistimewaan tafsir ini, yaitu tafsir Al-Amthal. Yang pertama, lamma kana al-Qur'an kitabul haya fa inna lam nurakkiz fi tafsir ala al-masail al-adabiyah wal irfaniyah bal badalan min dhalika alajna al-masail al-haywiyah المادية والمعنوية وخاصة المسائل الاجتماعية وسعينا إلى إشباحها بحثا وتحليلا وخاصة ما يرتبط من قريب بحياة الفرد والمجتمع. Yang pertama yaitu karena Al-Quran merupakan kitab kehidupan, maka kami mengkhususkan tafsir ini kami tidak mengkhususkan tafsir ini kepada pembahasan kebahasaan, kesusastraan, atau pembahasan tasawuf atau irfan. Akan tetapi kita lebih memfokuskan kepada permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan, baik kehidupan
materi maupun maknawi. Khususnya masalah-masalah sosial kemasyarakatan, kita akan membahasnya secara tahlilan, secara runut, secara teliti, dan kita lebih, intinya tafsir ini lebih mengkhususkan pada pembahasan-pembahasan yang sangat dekat dengan kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Yang kedua, fi dhaili kulli ayatin tanawalna tahta unwan buhuth lil masail matruha fil ayat bishaklin mustakil كالربا والرق والحقوق المرأة والفلسفة الحج وأسرار تحريم الكمار والخمر ولحم الخنزير ومسائل الجهاد الإسلامي وأمثالها من الموضوعات كي يستغني القارئ عن مراجعة الكتاب الأخرى المراجعة الكتب الأخرى في هذه المجالات. Yang kedua, di ujung setiap ayat penulis atau kami memberi sebuah judul yang bernama buhuth atau pembahasan yang berisi tentang masalah-masalah yang sering muncul, sering dipertanyakan secara tersendiri, baik itu masalah riba, hak-hak perempuan, filosofi haji, terus rahasia pengharaman judi, pengharaman khamr, dan pengharaman daging babi, apa rahasianya, kemudian masalah jihad islami seperti apa, dan berbagai tema-tema lainnya, sehingga para pembaca bisa merujuk di kitab-kitab lain tentang masalah tersebut. Yang ketiga, azafna an tanawul al-bukhuth dzat al-fa'idah qalilah wa a'tayna al-ahammiyati lil ma'ani al-kalimat wa asbab an-nuzul mimma lahu ta'thir fi fahmi ad-daqiq li ma'na al-ayat. Kemudian kami sangat menghindari pembahasan yang hanya memiliki faedah sedikit. Akan tapi kita memberikan pembahasan yang memiliki urgensi yang banyak, seperti makna-makna kalimat, kemudian asbabun nuzul, supaya bisa lebih memberikan pemahaman yang utuh dan dalam terhadap satu ayat. Yang keempat, aradna tasaulat wasyubhat wal i'tiradat al-matruha haula usulil Islam وفروئه بمناسبة كل آيات وذكرنا الجواب عليها باختصار مثل الشبهة الأكل والمأكل والمعراج وتعدد الزواج وسبب الاختلاف بين إرث المرأة والرجل ودية المرأة والرجل والحروف المقطعة في القرآن ونص الأحكام والاختبارات الإلهية وأشارات المسائل الأخرى كي لا تبقى آية علامة استفهام عند مطالعة تفسير الآيات. Yang keempat, kami memberikan berbagai pertanyaan, persoalan dan syubhat-syubhat tentang usul-usul Islam dan furu', dan baik itu pokok-pokok Islam maupun kajian-kajian tentang cabang-cabang keislaman yang berkaitan dengan ayat. Kemudian kita memberikan jawaban yang ringkas, seperti tentang Mi'raj, Isra Mi'raj seperti apa, kemudian istri yang banyak itu seperti apa, kemudian sebab perbedaan antara waris perempuan dan laki-laki, kemudian huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, kemudian nasikh mansukh hukum di dalam Al-Quran, tentang kabar-kabar ilahi, dan beberapa persoalan lainnya. A'radna, yang kelima, أعرضنا عن استعمال المصطلحات العلمية المعقدة التي تجعل الكتاب خاصة بفئة خاصة من القراء ولدى الضرورة تناولنا ذلك في حامس الكتاب من أجل استفادة المتخصصين. نسأل الله سبحانه أن يأخذنا بأيدينا لما في رضاه ويوفق كل العالمين li khidmati kitabihil azim. Dan yang terakhir, yang kelima, kami memberikan atau kami sangat menghindari penggunaan istilah-istilah ilmiah yang rumit, yang susah, yang membuat kitab ini cuma khusus pada kalangan tertentu saja. Tidak, kami menghalang itu karena kita tahu bahwa kalimat-kalimat yang ilmiah itu tidak akan mampu difahami oleh orang lain, sehingga terkait hal itu kami akan memberikannya
istilah itu di catatan kaki supaya bisa diperoleh juga pada kalangan-kalangan yang khusus. Semoga Allah menerima apa yang telah kita berikan dan memberikan taufik kepada kita semua atas perkhidmatan kita kepada kitabil lahil azim, kepada kitab Allah. Semoga Allah menerima kitab ini, kata penulis, dan seterusnya. Dan ini adalah metode, kekhususan, tipologi yang dimiliki oleh tafsir Al-Amsal dan membedakannya dengan tafsir-tafsir lainnya. Mungkin cukup sekian, semoga metode ini bisa menarik dan menjadikan kita lebih dekat kepada Al-Quran. Mungkin cukup sekian. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tafsir surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.